warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Fitri, kelas Muamalah B semester 4, Fakultas Syariah, Prodi Hukum Ekonomi Syariah. Di sini saya akan menjelaskan mengenai tugas makalah kami, yaitu jenis-jenis arbitrasi syariah sebagai berikut. Baiklah, langsung saja saya akan menjelaskan mengenai jenis-jenis arbitrase dibagi menjadi dua, yaitu arbitrasi ad hoc. Jenis arbitrasi ad hoc disebut juga arbitrasi volunter. Pengertian arbitrasi ad hoc sendiri adalah arbitrase yang dibentuk khusus untuk menyelesaikan atau memutus perselisihan tertentu. Dengan demikian, kehadiran dan keberadaan arbitrase ini bersifat insidental dan jangka waktunya tertentu sampai sengketa itu diputuskan atau tidak bersifat permanen. Kedudukan dan keberadaannya hanya untuk melayani dan memutus kasus perselisihan tertentu. Selesai sengketa diperiksa atau diputus, maka tugas dan fungsi keberadaan para arbiter ad hoc sesuai pembentukannya dengan sendirinya lenyap dan akan berakhir. Pada prinsipnya, arbitrasi ad hoc tidak terikat dan terkait dengan salah satu lembaga arbitrasi. Selanjutnya, untuk mengetahui dan menentukan apakah arbitrasi yang disepakati para pihak adalah jenis arbitrasi ad hoc, dapat dilihat dari rumusan klausa yang menyatakan bahwa perselisihan akan diselesaikan oleh arbitrase yang terdiri sendiri di luar arbitrase institusional. Dengan kata lain, jika klausa menyebutkan bahwa arbitrase yang akan menyelesaikan perselisihan adalah arbitrase perorangan, jenis arbitrase yang dipakai adalah arbitrase ad hoc. Dengan demikian, dapat dikatakan jenis arbitrasi ini tidak memiliki aturan atau cara tersendiri mengenai tata cara pemeriksaan sengketa. Adapun ciri pokok dari arbitrasi ad hoc adalah penunjukan para arbiternya secara perorangan. Pada prinsipnya, arbiter ad hoc tidak terikat atau terkait dengan salah satu badan arbitrase. Pada arbitrasenya atau arbiternya ditentukan sendiri dengan kesepakatan para pihak. Dengan kata lain, apabila klausa menyebut arbitrase yang akan menyelesaikan perselisihan terdiri dari arbiter perorangan, maka arbitrase yang disepakati adalah jenis arbitrase ad hoc. Para pihak dapat mengatur cara-cara bagaimana pelaksanaan pemilihan para arbiter, kerangka kerja prosedur arbitrase dan aparatur administratif dan arbitrase, karena proses pemeriksaan arbitrase berlangsung tanpa adanya pengawasan atau peninjauan yang bersifat lembaga. Persetujuan para pihak terhadap metode-metode pengangkatan arbiter yang cukup atau kompeten dan berpengalaman merupakan hal penting. Akibat kesulitan-kesulitan yang dialami para pihak dalam melakukan negosiasi dan menetapkan aturan-aturan prosedural dan arbitrase serta dalam merencanakan metode-metode pemilihan arbiter yang dapat diterima kedua belah pihak, para pihak seringkali memilih jalan penyelesaian melalui arbitrase institusional. Jadi itulah tadi penjelasan yang dapat saya sampaikan. Selanjutnya saya serahkan kepada pemateri kedua, yaitu Saudari Salwia. Kepadanya saya persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Salwia. Saya di sini sebagai materi kedua. Langsung saja, arbitrasi ad hoc dalam pasal 1 ayat 1 Konvensi New York 1958 dirumuskan dengan istilah arbitrators appointed for each case, yang bermakna arbiter ditunjuk untuk kasus tertentu untuk satu kali penunjukan. Dalam ketentuan ini jelas dapat dilihat dari sifat insidentil yang melekat pada arbitrasi ad hoc. Hal itu dapat disimak dari perkataan appointed for each case, penunjukan dan keberdayaannya adalah kasus per kasus. Fungsi dan kewenangannya bersifat satu kali atau end meeting. Karena arbitrasi ad hoc pada dasarnya tidak terikat dan terkait dengan salah satu badan arbitrase, maka arbitrasi ad hoc tidak memiliki aturan tata cara tersendiri, baik mengenai pengangkatan para arbiter maupun mengenai tata cara pemeriksaan sengketa seperti suatu lembaga khusus arbitrase, melainkan arbitrasi ad hoc ini tunduk sepenuhnya mengikuti tata cara yang ditentukan dalam perundang-undangan. Sebagai contoh, arbitrasi ad hoc yang ditunjuk di Indonesia harus tunduk dan mengikuti tata cara pengangkatan dan pemeriksaan sengketa 25 sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999. Prinsip tersebut tidak mengurangi kemungkinan arbitrasi ad hoc tunduk
pada suatu rules atau konvensi tertentu apabila para pihak menghendaki, misalnya para pihak sepakat menyerahkan penyelesaian kepada arbitrase ad hoc, tetapi aturan yang dipakai ialah uncitral atau ICC rules. Dalam kasus seperti ini, arbitrase bersifat ad hoc, namun aturan tata cara dan penunjukan arbitrase maupun proses pemeriksaan tunduk kepada aturan uncitral atau ICC. Mengenai cara penunjukan arbiter dalam arbitrase ad hoc dapat dilakukan sendiri atas kesepakatan para pihak. Jika arbiternya tunggal, pengangkatannya dilakukan secara bersama. Apabila arbiternya lebih dari seorang, masing-masing pihak menunjukkan satu anggota, dan arbiter yang ketiga pengangkatannya dilakukan atas kesepakatan bersama atau menyerahkan kepada kesepakatan arbiter yang telah ditunjuk oleh para pihak. Selain cara penunjukan arbiter yang disebutkan di atas, para pihak dapat menyerahkan penunjukan arbiter kepada pengadilan negeri seperti diatur pasal 13 ayat 2 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999. Saya Akhir Kalam selaku pemateri ketiga, saya akan melanjutkan materi yang telah dipaparkan oleh Ananda Salwia, yaitu tentang jenis-jenis arbitrase, dan kita akan menuju ke arbitrase yang kedua, yaitu arbitrase institusional. Arbitrase institusional merupakan lembaga atau badan arbitrase yang bersifat permanen, sehingga disebut permanent arbitral body. Yang dimaksud permanen di sini ialah selain dikelola dan diorganisasikan secara tetap, keberadaannya juga terus-menerus untuk jangka waktu yang tidak terbatas. Di samping itu, keberadaannya tidak hanya bergantung ketika adanya sengketa, dalam artian arbitrase institusional tetap berdiri untuk selamanya meskipun perselisihan yang ditangani telah diputus. Maksudnya ialah ada sengketa yang masuk maupun tidak ada sengketa yang masuk, lembaga itu tetap berdiri dan tidak bubar bahkan setelah sengketa yang ditanganinya telah selesai sekalipun. Sebaliknya, berbeda dengan arbitrase ad hoc yang akan bubar dan berakhir keberadaannya setelah sengketa yang ditangani selesai atau diputus. Adapun perbedaan antara arbitrase ad hoc dan arbitrase institusional, yaitu arbitrase institusional sudah ada berdiri sebelum sengketanya itu timbul, sedangkan arbitrase ad hoc selain bersifat insidentil untuk menangani suatu kasus tertentu, ia baru akan dibentuk setelah perselisihan itu timbul. Selanjutnya, adapun terdapat beberapa sifat arbitrase institusional. Yang pertama, ada arbitrase institusional yang bersifat nasional, yaitu arbitrase yang ruang lingkup keberadaan dan yurisdiksinya hanya meliputi kawasan negara yang bersangkutan. Seperti di negara kita Indonesia ada Badan Arbitrase Nasional Indonesia, ada juga Badan Pasar Arbitrasi Modal Indonesia, ada juga Badan Arbitrase Syariah Nasional, dan Badan Arbitrase Perdagangan Berjangka Komoditi. Yang kedua, ada arbitrase institusional yang bersifat internasional, yaitu arbitrase yang ruang lingkup keberadaan dan yurisdiksinya bersifat internasional, seperti yang berada di negara Paris, yaitu The Court of Arbitration of International Chamber. Dan ada juga yang berasal dari Singapura, yaitu Singapore International Arbitration Center. Dan yang ketiga ada arbitrase institusional yang bersifat regional, yaitu arbitrase yang ruang lingkup keberadaan dan yurisdiksinya berwawasan regional. Misalnya Regional Center for Arbitration yang didirikan oleh ASEAN Afrika. Jadi, keberadaan arbitrase ini juga diakui dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 pada pasal 34 menentukan bahwa penyelesaian sengketa melalui arbitrase dapat dilakukan dengan menggunakan lembaga arbitrase nasional maupun internasional berdasarkan kesepakatan dari para pihak. Kemudian selanjutnya penyelesaian sengketa melalui arbitrase dilakukan menurut peraturan dan lembaga yang dipilih kecuali ditetapkan lain oleh para pihak yang bersengketa.